Ghosting adalah suatu kondisi di mana seseorang akan ditinggalkan oleh pasangannya tanpa ada percakapan atau perpisahan. Ghosting dilakukan dengan tiba-tiba menghilang dan secara sepihak memutuskan kontak dengan pasangan. Bahkan, jika orang yang memiliki ghosting itu memiliki alasan sendiri. Meninggalkan pasangan dan menghilang seperti ini dapat membuat pasangannya terkejut dan bingung. Oleh karena itu, hindari melakukan ghosting pada pasangan, karena akan berdampak negatif pada psikologi korban ghosting. Berikut adalah efek negatif pada kesehatan mental korban ghosting. 1. Kebingungan. Korban ghosting akan merasa bingung karena pasangannya tiba-tiba menghilang tanpa memberikan penjelasan atau pamit. Mereka akan merasa seperti telah dibuang oleh pasangannya, membuat pikiran mereka kacau. 2. Merasa bersalah. Tidak tahu mengapa mereka dibuang atau ditinggalkan. Korban ghosting ini akan cenderung menghakimi diri sendiri dan merasa bersalah. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri apa yang salah dengan dirinya, apa yang salah dengan pasangannya sehingga dia ditinggalkan tanpa pesan. Namun dia masih berharap bisa mendapatkan penjelasan atas apa yang terjadi. 3. Merasa rendah diri. Ditinggalkan oleh pasangan dengan cara ini akan merasa korban ghosting dibuang karena mereka buruk. Ia akan merasa minder karena tidak dihargai oleh orang yang dicintai. Dia akan mengira bahwa dia memiliki terlalu banyak kekurangan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibuang. 4. Timbul rasa sakit. Ghosting dapat menyebabkan rasa sakit yang mirip dengan rasa sakit fisik. Mereka akan enggan untuk melakukan apapun dan tidak memiliki selera untuk makan apapun. Emosional korban dari ghosting yang terganggu ini dapat menyebabkan dia merasakan sakit yang setara dengan trauma fisik. Karena kemungkinan efek negatifnya yang timbul, sebaiknya hindari ghosting pada pasangan. Komunikasikan apapun tentang hubungan kalian meskipun itu akan menyakiti pasangan pada awalnya. Setidaknya pasanganmu tidak akan membuat asumsi sendiri dan menyalahkan diri sendiri atas perpisahan ini. Lalu, bagaimana cara menyembuhkan hati yang terluka setelah mengalami ghosting? Berikut adalah cara-caranya. 1. Berhenti menyakiti diri sendiri. Saat kita mengalami ghosting, kita bisa merasa lebih sadar dan insecure. Hal ini bahkan bisa menyakiti kita sendiri karena kita merasa tidak berharga. Bahkan, ketika hati kita hancur, kita harus lebih menjaga diri sendiri. Jadi, tingkatkan upayamu untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatmu lebih baik. Jika memang perlu menangis, biarkan air mata mengalir, tapi jangan tenggelam karena kesedihan. Karena masih banyak hal yang indah akan menyapamu di masa depan. 2. Buat batasan baru. Mereka yang pergi dan menghilang tidak layak diperjuangkan. Dia bukan pria yang tepat untukmu. Jadi kamu tidak perlu memaksakan diri untuk memperjuangkannya lagi. Tetapkan batasan baru atau jauhkan dirimu dari apapun yang mengingatkan kamu padanya. Ketika kamu dapat membuat batasan baru, kamu lebih dapat mudah fokus pada peningkatan lembaran baru dalam hidupmu. 3. Mengelola ekspektasi pribadi. Penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Social and Personal Relationship menunjukkan bahwa orang-orang dengan keyakinan yang growth belief dan mempercayai bahwa hubungan cinta tidak boleh terburu-buru. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu harus banyak bersabar untuk bisa mencintai lebih dalam. Bahkan, kelemahannya membuatmu rentan terhadap ghosting. Namun, kamu tidak boleh berkecil hati. Dari pengalaman ghosting, kamu bisa lebih berhati-hati dalam menata hati dan ekspektasi dalam hal mencintai seseorang. 4. Meluruhkan rasa kecewa. Dari buku Love for Imperfect Things, tidak seperti emosi lainnya, kekecewaan lebih sulit untuk dijelaskan. Karena rasa frustasi yang dilepaskan akan terlihat remeh dan kekanak-kanakan. Namun, jika terus dipendam justru akan semakin parah. Wajar untuk merasa sedih ketika seseorang yang kita perjuangkan pergi atau menghilang. Kita harus menerima rasa kecewa itu agar kita tidak menyimpan rasa dendam dan dapat mengarahkan energi baru dan fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. 5. Perkuat keyakinan ada seseorang yang lebih tepat untukmu. Tetap jaga prasangka baik.
Orang yang pergi dan menghilang bukanlah orang yang tepat untukmu. Mempertahankannya hanya akan sia-sia. Sekarang, perkuat keyakinanmu bahwa ada seseorang yang lebih tepat untukmu, dan bahwa dia akan hadir di sana pada waktu terindah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Semoga luka yang ada saat ini bisa segera sembuh dan tergantikan dengan kekuatan baru, untuk bertahan lebih kuat dan menjalani hidup. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif dan semangat.